Halo Sobat KNT, kembali lagi bersama saya di KNT Podcast. Kali ini kita akan mengulik tentang keselamatan pasien selama berada di fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk hari ini, saya sudah bersama dengan PJK 3 Klinik Nurdin Tama. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat krusial namun sering diabaikan, yaitu tentang penggunaan jalur evakuasi di klinik. Nah, pada saat terjadi bencana gempa bumi, kebakaran, waktu itu sangatlah berharga. Keputusan yang cepat dan tepat bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Oleh karena itu, hari ini kita akan menggali informasi terkait jalur evakuasi bersama K3 di klinik. Nah, sebelumnya selamat datang Mas Cawi. Oke, mungkin sebaiknya kita perkenalan dulu. Jadi Mas Cawi, boleh silahkan perkenalkan dirinya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hamzah Arif. Saya di sini sebagai PJK 3 Kesehatan dan Keselamatan Kerja di klinik. Jadi tugas utama saya itu di sini memastikan semua aspek keselamatan baik bagi pasien, pengunjung maupun tenaga kesehatan dapat berjalan secara optimal di klinik, terutama saat terjadi bencana. Nah, mungkin langsung saja. Banyak di luar sana nih Mas Chow, orang-orang cuma lihat tempelan-tempelan di dinding, di lantai, jalur evakuasi, terus ini tanda panah. Nah, itu sebenarnya jalur evakuasi itu apa sih? Ya, jadi jalur evakuasi ini adalah suatu rute atau jalan yang digunakan atau dibuat secara khusus sebagai akses keluar yang aman, terutama saat terjadi kesiapsiagaan atau bencana. Jadi jalur ini mengangkat kita ke suatu titik, yaitu yang namanya titik kumpul. Oke, tapi apa yang membuat sebuah jalur evakuasi itu sangat penting, terutama di klinik? Jadi karena klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki karakteristik khusus, meliputi pasien yang terbatas mobilitasnya, pengunjung dari segala usia, terus alat-alat medis dan bahan-bahan yang dapat berisiko. Dalam kondisi darurat tanpa jalur evakuasi yang baik dan benar, bisa sangat kacau ketika terjadi gawat darurat. Jadi dengan adanya jalur evakuasi yang mudah dipahami, risiko dapat diminimalkan, penyelamatan dapat dilakukan dengan cepat, dan kepanikan dapat dikendalikan. Berarti jalur evakuasi memang sepenting itu ya. Nah, untuk tahu jenis-jenis keadaan darurat yang biasanya terjadi di klinik itu apa-apa saja? Beberapa kondisi yang mungkin dapat terjadi seperti kebakaran, gempa bumi, kebocoran gas, ataupun bahan berbahaya, dan gangguan listrik, massal, dan beberapa situasi yang dapat mengancam keselamatan. Jadi setiap kondisi ini harus direspon dengan cepat, maka harus ada jalur evakuasi yang dapat dipahami agar kita dapat melakukan respon yang cepat saat terjadi bencana. Lalu bagaimana cara pengunjung mengenali jalur evakuasi itu sendiri, terutama di klinik? Jadi ada beberapa rambu yang harus diperhatikan. Yang pertama itu rambu evakuasi. Jadi biasanya dia berwarna hijau dengan gambar orang berlari dengan tanda panah ke kanan ke kiri. Terus yang kedua rambu keluar atau exit. Jadi ini biasanya terpasang di pintu keluar. Oke, jadi dari kedua rambu itu kami juga secara rutin melakukan pemeliharaan agar dapat terlihat rambu-rambu tersebut dan dapat dipahami dengan mudah oleh pengunjung maupun pasien. Nah, itu tadi terkait bagaimana caranya pengunjung mengenali jalur evakuasi. Nah, sekarang kalau misalnya pengunjung sudah dihadapkan dengan kondisi darurat itu, nah apa langkah-langkah yang bisa dilakukan sama pengunjung di klinik? Yang pertama harus tenang dulu, terus jangan panik, ikuti instruksi dari petugas, kemudian menuju ke jalur evakuasi terdekat, dan
berjalan dengan cepat, tapi jangan saling mendorong atau berlari. Terus jangan kembali mengambil barang bawaan. Terus jangan menggunakan lift karena ini bisa saja terjadi pemadaman listrik. Terus kemudian bantu anak-anak ataupun lansia ataupun orang-orang yang mobilitasnya tidak baik. Kemudian menuju ke titik kumpul dan ikuti instruksi selanjutnya dari petugas. Jadi ini sangat penting untuk menjaga keselamatan kita semua. Nah, tadi dari penjelasan langkah-langkah yang harus dilakukan, Mas Cawi nggak berhenti bilang titik kumpul. Nah, titik kumpul ini itu apa sih dan mengapa menjadi salah satu hal penting selain jalur evakuasi? Jadi titik kumpul ini adalah suatu lokasi yang aman di luar gedung, tempat semua orang berkumpul setelah evakuasi. Jadi fungsinya yaitu pertama untuk memastikan semua orang apakah sudah keluar dan selamat, kemudian dan memudahkan proses pendataan dan sebagai tempat koordinasi lanjutan. Jadi disarankan jangan meninggalkan titik kumpul sebelum ada arahan lanjutan dari petugas. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir. Apa peran pengunjung dalam mendukung keselamatan di klinik? Jadi pengunjung memiliki beberapa peran penting, diantaranya pertama saat pertama kali ke klinik harus memperhatikan beberapa jalur evakuasi, terus tidak menghalangi jalur keluar masuk. Terus yang ketiga yaitu menjaga ketertiban, mengikuti instruksi dari petugas, kemudian meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan di sekitar kita. Jadi keselamatan bukan hanya tanggung jawab petugas, tapi tanggung jawab kita bersama. Oke, terima kasih atas penjelasan yang sangat lengkap dan membuka wawasan kita semua. Nah, maka sahabat KNTM mulai sekarang jangan pernah abaikan hal kecil sekecil jalur evakuasi yang selalu ada di pojokan atau di bawah mata kaki kita, karena mungkin hal kecil itu bisa menjadi dampak yang besar untuk keselamatan kita bersama. Ingat, kesiapsiagaan kita hari ini bisa menjadi perlindungan untuk diri kita di masa yang tidak terduga. Saya pamit undur diri. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Tetap sehat, waspada, dan selalu utamakan keselamatan.